Selamat pagi sahabat lansia di seluruh Indonesia. Saya Raka dan hari ini saya datang bukan sebagai pembawa acara biasa, tapi sebagai seorang anak lelaki yang sedang cemas. Cemas melihat ayah saya makin diam, makin murung, makin merasa tidak berguna. Dan saya yakin, bukan hanya ayah saya yang begitu. Ribuan bapak-bapak di usia 60, 70 tahun ke atas mungkin sedang merasakan hal yang sama. Badan makin lemah, vitalitas menurun, dan rasa percaya diri sebagai laki-laki pun pelan-pelan menghilang. Bahkan yang lebih menyakitkan, mereka tidak berani bicara. Diam-diam membeli obat kuat di warung, berharap bisa jadi suami hebat semalam saja. Tapi yang datang, malah risiko jantung, ginjal, bahkan stroke. Maka hari ini, saya mengundang sosok yang sudah 30 tahun menyelamatkan para lansia. Beliau telah menolong ratusan pasien menulis buku sehat di usia emas dan dikenal sebagai dokter yang tegas tapi penuh kasih. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya senang sekali bisa kembali bertemu para sahabat lansia hari ini. Karena memang banyak sekali hal penting yang perlu segera kita luruskan. Dok, saya akan bicara jujur. Banyak teman saya para pria lansia merasa habis. Mereka bilang, saya tidak lagi seperti dulu. Bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal kepercayaan diri sebagai suami. Dan mereka mencari solusi instan, obat kuat, tapi tidak tahu bahayanya. Mas Raka, itu suara dari jutaan pria lansia yang merasa gagal tapi malu bicara. Dan saya ingin sampaikan dari awal, jangan anggap masalah ini sepele. Bukan hanya urusan ranjang, tapi menyangkut harga diri, keharmonisan rumah tangga, bahkan kesehatan jiwa. Lalu, apakah memang satu-satunya jalan cuma pil-pil kimia itu, Dok? Tidak, Mas Raka. Itu justru jalan tercepat menuju bencana. Obat kuat kimia memaksa tubuh bekerja, tanpa peduli kondisi jantung atau pembuluh darah yang sudah rapuh. Itu seperti menyemprotkan air bertekanan tinggi ke pipa tua yang sudah berkarat. Apa yang terjadi pecah. Seram sekali. Lalu, apa yang sebenarnya bisa jadi solusi, Dok? Solusi itu sudah ada di dapur kita sendiri. Dan mungkin Anda tidak pernah menyangka. Saya berbicara tentang satu sayuran hijau murah meriah yang biasa kita lewatkan begitu saja di pasar bayam. Bayam, Dok, yang biasa kita buat jadi sayur bening itu. Ya Mas Raka, justru itu. Banyak orang salah paham. Mereka pikir bayam hanya sumber zat besi. Padahal bayam mengandung nitrat alami yang bisa diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Dan zat ini adalah kunci untuk membangkitkan kembali aliran darah, termasuk ke area vital pria. Tunggu dulu, jadi efeknya bisa mirip obat kuat, Dok? Bisa dibilang begitu, tapi jauh lebih aman. Oksida nitrat dari bayam membuat pembuluh darah kita rileks dan terbuka secara alami. Bukan dipaksa, tapi dibujuk dengan lembut. Dan aliran darah yang lancar itulah yang menjadi syarat utama bagi vitalitas pria. Luar biasa, Dok. Tapi kenapa hal sepenting ini jarang disampaikan? Karena kita terlalu sibuk mencari solusi cepat. Padahal tubuh kita sudah punya sistemnya sendiri. Yang kita butuhkan hanyalah mendukungnya, bukan melawan. Jadi, cukup makan bayam secara rutin. Betul. Bayam sebaiknya dikonsumsi 3-4 kali seminggu. Bisa direbus, ditumis, atau dibuat jus. Tapi jangan dimasak terlalu lama agar nutrisinya tidak rusak. Jeda sebentar. Untuk para penonton, saya ingin tahu Anda tinggal di kota mana dan apa masalah kesehatan yang paling Anda khawatirkan saat ini. Tulis di kolom komentar ya. Kami tunggu ceritanya. Dok, saya dengar tadi dokter sebutkan 2 bahan. Yang pertama bayam, yang kedua jahe merah. Ya, bayam adalah penyeimbang aliran darah, sedangkan jahe merah adalah pembersihnya. Kita akan bahas itu sesaat lagi. Tapi sebelumnya, saya ingin Anda semua mengingat, satu hal penting tubuh Anda tidak rusak hanya tersumbat. Maka solusinya bukan dipompa paksa, tapi dibersihkan dan dirawat dari dalam. Kata-kata yang luar biasa, Dok. Saya rasa para bapak di rumah harus dengar ini berkali-kali.
Karena inilah awal untuk kembali merasa menjadi pria seutuhnya. Dan itu belum semuanya, Mas Raka. Kita akan bahas sekarang bagaimana jahe merah bekerja, dan bagaimana bayam dan jahe bisa menjadi duet alami yang menyelamatkan lebih dari sekadar tubuh, tapi juga menyelamatkan cinta. Sahabat lansia, jangan kemana-mana, karena rahasia yang akan kami buka setelah ini bisa jadi kunci perubahan hidup Anda. Tetap bersama kami, karena mungkin pagi ini adalah awal dari hidup baru Anda dan pasangan Anda. Tadi dokter menyebutkan jahe merah sebagai pembersih saluran darah. Saya penasaran bagaimana cara kerjanya. Pertanyaan bagus sekali, Mas Raka. Kita mulai dari dasar dulu. Di dalam tubuh kita, pembuluh darah adalah seperti selang air. Semakin usia bertambah, dindingnya bisa menebal kaku dan dipenuhi kotoran seperti kolesterol dan plak. Proses ini disebut arteriosklerosis. Dan itu yang membuat aliran darah melambat ya, Dok? Tepat, termasuk ke area vital pria. Itulah sebabnya semakin usia bertambah, kemampuan pria untuk berfungsi juga ikut menurun. Karena ini bukan masalah hormon saja, tapi masalah aliran. Jadi semua bermula dari sirkulasi darah. Ya, dan disinilah jahe merah bekerja. Ia bukan pemaksa seperti obat kuat, tapi seperti tukang ledeng yang sabar dan telaten. Di dalam jahe merah ada 2 senyawa utama, ginjerol dan sogaol. Keduanya punya efek vasodilator, antiinflamasi, dan antikoagulan ringan. Maaf Dok, bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih awam? Tentu, vasodilator artinya ia membantu pembuluh darah rileks. Jadi bukan dipaksa melebar, tapi diajak santai. Antiinflamasi berarti mengurangi peradangan di dinding pembuluh. Dan antikoagulan ringan artinya membantu mencegah darah menggumpal. Jadi seperti membersihkan saluran dari dalam. Persis. Bayangkan jahe merah seperti air hangat yang mengalir pelan melarutkan kotoran dan membuka jalan agar darah bisa mengalir lancar kembali. Efeknya mungkin tidak langsung terasa malam itu juga, tapi 1 bulan, 2 bulan, tubuh mulai merespons. Dok, saya jadi ingat, dulu saya kira jahe hanya untuk masuk angin. Itu pemahaman lama. Jahe merah punya potensi besar jika dikonsumsi dengan cara yang tepat dan rutin. Tapi memang cara pengolahannya harus benar. Nah, ini yang ditunggu-tunggu para penonton, Dok. Bagaimana cara mengonsumsi jahe merah agar manfaatnya maksimal? Ada 2 cara, Mas Raka. Pertama, cara paling praktis, ambil seiris tipis jahe merah, cuci bersih, lalu kunyah selama 60 detik. Ini membantu zat aktifnya diserap langsung lewat rongga mulut. Jadi itu seperti tester rasa ya, Dok? Betul. Tapi untuk hasil optimal saya punya resep emas, wedang perkasa alami. Cukup 4 bahan jahe merah geprek, madu murni, perasan jeruk nipis, dan air panas. Simpel sekali, tapi saya yakin cara membuatnya tidak boleh sembarangan ya, Dok? Benar sekali. Banyak orang salah dalam tahap seduh. Langkah pertama, jahe dicuci bersih, cukup disikat, tidak perlu dikupas. Langkah 2, jangan diiris, tapi digeprek agar minyak atsiri keluar maksimal. Kenapa tidak boleh diparut? Kalau diparut atau di blender, banyak minyak atsiri menguap sebelum sempat diseduh. Jadi geprek ringan adalah cara terbaik. Setelah itu, masukkan jahe ke gelas, tuangkan air panas yang sudah didiamkan 1-2 menit. Tunggu 5 menit baru tambahkan madu dan jeruk nipis. Jadi kalau airnya masih terlalu panas, vitamin C di jeruk nipis bisa rusak. Tepat. Begitu juga enzim-enzim baik di madu. Maka timingnya penting sekali. Luar biasa, Dok. Ini bukan sekadar minum jahe. Ini seni meracik harapan. Betul, Mas Raka. Karena yang kita jaga bukan hanya tubuh, tapi harga diri, cinta, dan kebahagiaan di usia senja. Jeda lagi sebentar. Kalau Anda merasa resep ini berguna atau punya pengalaman dengan jahe merah tulis, saya mau coba di komentar. Kami ingin tahu siapa yang siap memulai ritual baru bersama pasangannya. Tadi dokter janji akan berbagi cerita nyata dari pasien yang berhasil ya. Ya, Mas Raka. Dan kisah ini sangat menyentuh. Seorang bapak usia 67 tahun pensiunan guru. Datang ke saya dengan wajah muram ditemani istrinya yang juga terlihat sedih. Apa yang mereka alami, Dok? Sang bapak bilang,
Saya merasa gagal sebagai suami, Dok. 2 tahun terakhir, tidak ada lagi keintiman. Tidak ada lagi tawa bersama. Rumah terasa sunyi, meskipun mereka tinggal berdua. Berat sekali itu, Dok. Tapi di balik keputusasaan itu, ada harapan. Istrinya bilang, "Saya tidak minta banyak, Dok. Saya hanya rindu suami saya yang dulu." Dan dari sinilah semuanya berubah. Saya tidak memberikan mereka obat. Saya hanya katakan, coba konsumsi wedang jahe merah ini setiap pagi selama 1 bulan. Tidak usah berharap macam-macam. Anggap saja minuman kesehatan biasa. Dan apakah mereka benar-benar rutin melakukannya, Dok? Justru disinilah kuncinya Mas Raka. Istrinya yang membuatkan setiap pagi. Disajikan hangat dengan senyuman. 2 minggu pertama belum ada perubahan di sisi keperkasaan. Tapi Ibu Budi istrinya menelepon saya sambil tertawa. "Dok, Pak Budi sekarang rajin nyiram tanaman lagi. Tidurnya nyenyak bangun, tidak mengeluh pusing." Perubahan kecil tapi sangat bermakna. Sangat. Itu tanda sirkulasi darah mulai membaik. Energi tubuh kembali. Dan yang lebih penting, semangat hidupnya bangkit lagi. Sebulan kemudian mereka datang lagi. Kali ini Pak Budi yang lebih banyak bicara. Wajahnya cerah. Apa yang beliau katakan, Dok? Malam itu kami ngobrol lama. Dan tiba-tiba semuanya terasa hangat. Bukan hanya tubuh saya, tapi suasana di rumah juga hangat kembali. Dengan mata berkaca-kaca, beliau bilang, yang kembali itu bukan cuma kekuatan saya sebagai laki-laki, tapi kehangatan rumah tangga kami. Masya Allah, ini bukan lagi soal tubuh tapi soal hati. Betul, Mas Raka. Dan sejak itu, wedang jahe merah menjadi rutinitas pagi mereka. Bukan sebagai obat kuat, tapi sebagai simbol menjaga cinta dan kesehatan bersama. Ini sangat menyentuh, Dok. Saya yakin banyak sahabat lansia yang terinspirasi. Tapi tentu ada juga yang bertanya-tanya, kapan waktu terbaik minum wedang ini? Saya biasanya menyarankan 2 waktu utama. Pertama, pagi hari. Karena di pagi hari metabolisme sedang aktif, dan wedang ini bisa membantu aliran darah seharian. Kedua, malam hari, sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Efek hangatnya membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu dekat waktu tidur ya, Dok. Ya agar tidak bolak-balik ke kamar mandi. Dan yang penting, jangan berlebihan. Seruas ibu jari per hari sudah cukup. Jika tubuh cocok bisa dinaikkan sedikit. Tapi tidak perlu terlalu banyak. Yang penting rutin. Jadi bukan soal banyaknya, tapi soal konsistensinya. Tepat sekali. Lebih baik sedikit tapi setiap hari. Daripada banyak tapi hanya seminggu sekali. Apakah ada orang yang perlu berhati-hati? Atau sebaiknya tidak minum wedang ini, Dok? Ada dan penting sekali untuk saya sampaikan. Bagi yang punya GR atau asam lambung tinggi jahe, bisa terasa pedas. Mulailah dengan dosis kecil setelah makan. Jika terasa perih, sebaiknya dihentikan. Lalu untuk yang minum obat pengencer darah? Itu juga harus hati-hati. Jahe punya efek mengencerkan darah alami. Jika digabung dengan obat seperti aspirin atau warfarin, bisa menimbulkan risiko perdarahan. Dan bagi yang akan operasi, hentikan konsumsi jahe 2 minggu sebelum jadwal operasi. Jadi kuncinya, kenali kondisi tubuh sendiri dan kalau ragu, konsultasi dengan dokter ya, Dok. Betul. Jangan anggap enteng meskipun bahan alami. Keamanan tetap nomor 1. Dok, kita sudah bicara banyak, tapi saya rasa akan lebih kuat kalau dokter bisa rangkum 3 hal utama yang harus diingat oleh para penonton hari ini. Dengan senang hati, Mas Raka. Yang pertama, ubah cara pandang. Masalah vitalitas bukan kerusakan mesin, tapi sumbatan saluran. Maka jangan dipaksa, rawatlah dengan cara alami. Kedua, andalkan sahabat dari dapur. Bayam dan jahe merah adalah kombinasi alami yang mendukung aliran darah, membersihkan pembuluh, dan mengembalikan vitalitas. Ketiga, lakukan bersama. Libatkan pasangan buat ini jadi ritual cinta pagi hari. Karena keharmonisan bukan tanggung jawab satu orang, tapi 2 hati yang saling menjaga. Terima kasih, Dok. Pesan-pesan ini benar-benar menembus hati. Untuk semua bapak suami kakek yang sedang menonton, jangan putus asa. Tubuh Anda hanya butuh dukungan, bukan paksaan. Dan untuk para istri,
Mungkin secangkir wedang hangat yang Anda buat setiap pagi adalah cara paling indah untuk berkata, "Pak, aku ingin kita sehat dan bahagia bersama sampai tua." Tulis di komentar ketik angka 1 jika Anda masih ingin konten seperti ini, atau angka 0 jika Anda merasa kurang bermanfaat. Kami ingin tahu suara Anda. Terus semangat terus jaga tubuh, dan jangan lupa, tubuh sehat adalah hadiah terindah untuk diri sendiri dan pasangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena usia senja bukan akhir segalanya, tapi awal dari babak baru yang lebih harmonis. Dok, saya jadi berpikir, apakah mungkin bayam dan jahe merah ini bisa dikombinasikan dalam satu menu? Sangat mungkin, Mas Raka. Bahkan saya sering sarankan untuk membuat paket sehat harian yang terdiri dari sarapan sayur bayam dan segelas wedang jahe merah. Itu kombinasi yang sangat harmonis untuk membuka pagi para lansia. Jadi misalnya sarapan pagi jam 7, bisa makan sayur bening, bayam dengan tempe, lalu minum wedang jahe merah. Betul sekali. Sayur bayam ringan tidak membuat lambung penuh. Kandungan nitratnya bekerja mendukung pembuluh darah sejak pagi. Lalu jahe merah membantu menghangatkan tubuh dan membersihkan saluran dari dalam. Tempe juga baik ya, Dok? Tempe luar biasa. Kaya protein nabati rendah kolesterol dan mengandung probiotik. Sangat baik untuk pencernaan lansia. Dan saat tubuh cernaannya, baik penyerapan nutrisi pun lebih maksimal. Ini jadi semacam ritual cinta pagi hari ya, Dok? Tidak hanya sehat, tapi bisa dilakukan berdua. Itu yang saya tekankan. Lansia yang sehat dan harmonis bukan hanya yang rajin minum obat, tapi yang mau saling menjaga, saling menemani, bahkan sekadar duduk berdua minum wedang sambil bercakap-cakap. Dan semuanya bisa dimulai dari dapur, dari niat sederhana, tanpa harus membeli obat mahal apalagi obat kuat yang penuh risiko. Betul. Bahkan sering saya katakan cinta sejati di usia senja. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling setia merawat. Saya suka sekali kalimat itu, Dok. Tapi mungkin ada sahabat lansia yang bertanya, apakah efek dari bayam dan jahe merah ini benar-benar terasa atau hanya sugesti? Saya senang pertanyaan ini muncul, Mas Raka, karena memang banyak orang ragu. Tapi saya selalu mengingatkan pasien tubuh manusia bukan mesin, tapi sistem yang saling terhubung. Efek dari makanan sehat tidak selalu langsung terlihat di area yang kita inginkan. Tapi pelan-pelan tubuh akan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Seperti Pak Budi tadi yang mulai rajin menyiram tanaman dan tidur lebih nyenyak. Tepat. Itu tanda sistem mulai pulih. Ketika aliran darah membaik semua organ, mendapat oksigen dan nutrisi lebih optimal. Termasuk otak. Maka jangan heran kalau pasien jadi lebih ceria, tidak mudah marah, bahkan lebih bersemangat dalam menjalani hari. Dan itu berpengaruh besar terhadap hubungan suami istri ya, Dok? Sangat. Saya pernah menangani pasien yang dulunya setiap hari hanya duduk menatap televisi. Setelah 2 bulan rutin konsumsi kombinasi bayam dan jahe merah, istrinya bilang, sekarang beliau suka ajak ngobrol, bahkan mengajak jalan pagi lagi seperti dulu. Wah, itu luar biasa. Perubahan kecil tapi penuh makna. Perubahan yang membuat istri merasa suaminya hadir kembali. Bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Dan ini yang membuat saya percaya makanan sehat bisa jadi jembatan pulihnya hubungan. Saya rasa banyak pasangan lansia yang diam-diam sedang saling rindu, tapi tidak tahu cara memulai kembali. Karena mereka berpikir segalanya sudah terlambat. Padahal tidak pernah ada kata terlambat untuk saling merawat. Bahkan dengan secangkir wedang segenggam bayam, kita bisa mengatakan, aku masih di sini, dan aku masih peduli. Sahabat lansia, apakah Anda merasa seperti itu juga? Kalau iya, tulis di komentar, saya ingin mulai dari dapur. Karena mungkin dari dapur kecil Anda cinta bisa tumbuh lagi. Dan jangan lupa, Mas Raka, mulailah dari yang sederhana. Tidak perlu menunggu hari istimewa. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mencintai diri sendiri dan pasangan. Saya jadi teringat ayah saya. Mungkin setelah ini, saya akan minta ibu saya menyiapkan bayam dan jahe setiap pagi. Dan saya akan duduk bersama mereka sambil mendengarkan cerita masa muda mereka. Itu hadiah terindah.
Karena yang dibutuhkan para lansia bukan hanya resep, tapi perhatian, kebersamaan, dan harapan bahwa mereka masih dihargai. Dok, saya rasa sekarang waktunya kita bicara lebih detail soal pantangan. Karena meskipun alami banyak orang masih bingung, siapa yang boleh siapa yang sebaiknya hati-hati. Betul, Mas Raka. Saya sangat senang kita membahas ini. Karena kadang orang berpikir, ini kan alami pasti aman. Padahal semua yang masuk ke tubuh alami maupun tidak, tetap harus sesuai kondisi masing-masing orang. Jadi siapa saja yang sebaiknya waspada dulu, Dok? Pertama, penderita GERD atau MAAG kronis. Jahe merah punya rasa hangat dan sedikit pedas, bisa merangsang asam lambung. Untuk mereka, saya sarankan mulai dari jumlah kecil diminum setelah makan. Kalau terasa perih, sebaiknya hentikan. Saya kira selama ini semua jahe itu aman. Ternyata tetap harus perhatikan kondisi lambung ya, Dok? Sangat penting. Kedua pasien yang sedang konsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin. Karena jahe juga punya efek antikoagulan ringan. Jika digabung, risikonya bisa meningkat. Jadi jangan sampai niatnya sehat, tapi malah overdosis efek pengencer darah. Tepat. Karena bisa menyebabkan mudah memar mimisan bahkan perdarahan dalam. Ketiga yang akan menjalani operasi. Saya minta mereka stop konsumsi jahe setidaknya 2 minggu sebelum operasi. Untuk menghindari komplikasi perdarahan. Baik, ini penting sekali. Saya harap semua yang nonton bisa catat poin ini. Dan satu lagi, Dok, soal hipertensi. Apakah aman? Kalau tekanan darahnya ringan atau sedang dan terkontrol biasanya aman. Tapi untuk hipertensi berat dan sedang dalam pengobatan intensif, lebih baik konsultasi dulu dengan dokter yang menangani. Oke, jadi saring dulu kondisi pribadi sebelum rutin konsumsi. Jangan ikut-ikutan. Ya. Dan satu hal yang sering saya tekankan, tidak ada resep yang cocok untuk semua orang. Tubuh kita unik. Dengarkan sinyalnya. Kalau merasa pusing mual perih, berhenti dan evaluasi. Dok, tadi kita sudah bahas soal sarapan sehat bayam tempe jahe. Apakah ada tambahan pola hidup lain yang bisa mempercepat efek positifnya? Tentu, nutrisi itu satu sisi. Tapi pergerakan tubuh juga penting. Saya selalu sarankan jalan pagi minimal 15 menit setiap hari. Jalan pelan sambil menghirup udara segar. Itu bisa meningkatkan sirkulasi darah secara alami. Jadi, tubuh digerakkan darah dipompa lebih sehat, dan makanan mendukung dari dalam. Tepat. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, tidur. Banyak pria lansia begadang nonton TV sampai larut bangun kesiangan. Padahal hormon tubuh termasuk testosteron diproduksi saat tidur. Kalau tidur kacau, maka keseimbangan hormon pun terganggu. Wah, ternyata ini ekosistem ya, Dok. Semua saling mendukung. Persis. Makanan sehat, tidur, cukup aktivitas ringan, dan jangan lupa hati yang tenang. Karena stres bisa menyempitkan pembuluh darah dan menurunkan fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah ini, Dok. Banyak yang tidak sadar kalau emosi juga bisa memengaruhi vitalitas. Emosi sangat besar perannya. Saya pernah menangani pasien yang tubuhnya sehat, makanannya bagus, tapi sering bertengkar dengan istri. Hasilnya tekanan darah, naik tidur buruk, dan fungsi vital pun ikut menurun. Jadi kadang bukan tubuhnya yang lemah, tapi hatinya yang lelah. Betul. Maka saya selalu bilang, kesehatan pria lansia bukan hanya urusan pria itu sendiri, tapi hasil dari iklim di rumahnya. Jika rumahnya damai, tubuh pun ikut tenang. Dok, ini benar-benar membuka mata saya. Ternyata wedang jahe dan bayam itu bukan hanya soal makanan, tapi tentang gaya hidup, cara berpikir, dan hubungan dengan orang yang kita cintai. Dan itu yang ingin saya sampaikan ke seluruh Indonesia. Umur boleh bertambah, tapi cinta tidak harus memudar. Justru di usia inilah cinta diuji dengan ketulusan, bukan kekuatan. Sahabat lansia, jika Anda merasa bagian dari kisah ini, tulis, "Saya siap berubah" di komentar. Karena mungkin video ini bukan sekadar informasi, tapi sinyal bahwa sekarang waktunya Anda bangkit. Dok, saya rasa saat ini para penonton sudah merasa sangat terhubung. Banyak dari mereka mungkin mulai tersadar bahwa kelelahan dinginnya rumah tangga
atau rasa putus asa bukan takdir, tapi tanda bahwa tubuh mereka sedang minta dirawat kembali. Saya sangat setuju, Mas Raka. Dan saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, bahkan di usia 70 sekalipun. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil. Seperti selembar bayam atau seiris jahe merah. Benar, tapi bukan hanya itu. Perubahan juga dimulai dari kesediaan untuk membuka hati mengakui bahwa saya butuh bantuan. Dan yang terpenting, tidak malu untuk memperbaiki hubungan yang mungkin sudah lama membeku. Dok, izinkan saya bercerita sedikit. Semalam sebelum syuting ini saya menghubungi ayah saya. Saya tanya, apa yang paling ayah rindukan dari masa muda? Beliau menjawab ngobrol santai dengan ibumu sambil minum teh. Saya diam karena saya sadar selama bertahun-tahun mereka berhenti melakukannya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena merasa sudah terlalu tua untuk mulai lagi. Dan hari ini Mas Raka membawa harapan baru bagi mereka. Karena lewat video ini, kita ajak para lansia untuk memulai kembali. Bukan dari nol, tapi dari titik yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih tulus. Sahabat lansia, hari ini saya tidak hanya mengajak Anda minum wedang jahe atau makan bayam, tapi saya ajak Anda untuk kembali mencintai hidup, untuk mengisi hari-hari dengan kehangatan, bukan hanya rutinitas. Dan kalau boleh, saya tutup dengan satu ajakan. Jangan tunggu sakit dulu untuk berubah. Jangan tunggu pasangan pergi dulu untuk menyesal. Jadikan setiap pagi sebagai momen baru untuk memulai hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih penuh cinta. Setuju, Dok. Mulailah dari dapur, dari piring sederhana, dari segelas hangat yang dibuat dengan cinta. Karena disitulah kekuatan seorang suami dan istri lansia diuji bukan dalam kemewahan, tapi dalam ketulusan merawat. Dan percayalah, tubuh akan berterima kasih, pasangan akan tersenyum, dan hati akan merasa utuh kembali. Baik sahabat lansia, ini saatnya kita tutup episode ini. Tapi sebelum itu tulis di komentar angka 1 jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan ingin terus kami hadirkan, atau angka 0 jika menurut Anda topik ini tidak terlalu penting. Kami ingin tahu mana yang lebih dibutuhkan oleh Anda semua. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman, saudara, atau tetangga. Mungkin satu share dari Anda bisa menyelamatkan satu keluarga dari kesalahpahaman dan kesepian usia tua. Saya Raka. Dan saya Dr. Siti Setiati. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman sehat lansia. Ingatlah, usia emas bukan untuk menyerah, tapi untuk menikmati hasil perjuangan. Dengan tubuh yang sehat, hati yang damai, dan cinta yang hangat. Tetap saksikan hingga akhir untuk tahu rahasia mengubah hidup Anda di usia emas.